PT Bukit Asam Tbk menargetkan produksi batubara mencapai sekitar 50 juta ton pada 2026 atau meningkat 5,93% dibandingkan dengan realisasi produksi sepanjang 2025 yang sebesar 47,2 juta ton. PT Bukit Asam Tbk menargetkan produksi batubara mencapai sekitar 50 juta ton pada tahun 2026. Ya, pemirsa, target produksi tersebut meningkat 5,93% dibandingkan dengan realisasi produksi tahun 2025 yang tercatat sebesar 47,2 juta ton. PT Bukit Asam Tbk menargetkan produksi batubara mencapai sekitar 50 juta ton pada 2026 atau meningkat 5,93% dibandingkan dengan realisasi produksi sepanjang 2025 yang sebesar 47,2 juta ton. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail mengatakan target tersebut ditetapkan setelah perseroan memperoleh persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya 2026 pada 6 Maret lalu dari pemerintah tanpa adanya pengurangan volume produksi dari yang sebelumnya diusulkan. Arsal menyebut target kinerja yang lebih baik pada 2026 dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi serta optimalisasi portofolio bisnis berkelanjutan dengan mempertahankan fundamental yang kuat serta strategi yang adaptif berkelanjutan. Adapun pada tahun 2025, perseroan berhasil meningkatkan volume produksi batubara sebesar 9% secara tahunan menjadi 47,2 juta ton. Kenaikan produksi tersebut turut diikuti pertumbuhan volume penjualan sebesar 6% menjadi 45,4 juta ton. Seiring dengan peningkatan produksi, volume angkutan batubara juga mengalami kenaikan sebesar 6% dari 38,2 juta ton menjadi 40,4 juta ton sepanjang 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, emiten jasa pertambangan dan konstruksi PT PP Presisi Tbk mengantongi kontrak baru untuk proyek konstruksi jembatan di Halmahera, Maluku Utara. Ya, kontrak tersebut mencakup sejumlah lingkup pekerjaan mulai dari earthwork, pavement, hingga structure work. Dan proyek ini ditujukan untuk penunjang konektivitas serta efisiensi operasional di kawasan tersebut seiring meningkatnya aktivitas industri pertambangan nikel di Halmahera. Direktur Utama PT PP Presisi Tbk Rizky Dianugrah menyampaikan bahwa perolehan kontrak ini mencerminkan kepercayaan keberlanjutan dari mitra kerja terhadap kapabilitas perseroan dalam menghadirkan solusi konstruksi yang terintegrasi. Perseroan menyebut tambahan kontrak ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai penyedia jasa pertambangan dan konstruksi terintegrasi di Indonesia. Emiten Menara Telekomunikasi PT Solusi Tunas Pratama Tbk atau SUPR bersiap untuk meninggalkan Bursa Efek Indonesia. Ya, pengendali perusahaan Protelindo menawarkan pembelian saham publik melalui tender offer sebesar Rp45.000 per saham. Emiten Menara Telekomunikasi PT Solusi Tunas Pratama Tbk atau SUPR bersiap meninggalkan Bursa Efek Indonesia. Pengendali perusahaan Protelindo menawarkan pembelian saham publik melalui tender offer sebesar Rp45.000 per saham. Rencana go private ini diumumkan manajemen SUPR dalam keterbukaan informasi Senin 6 April 2026. Langkah delisting diambil karena perusahaan belum memenuhi ketentuan minimum free float di bursa. Selain itu, strategi efisiensi dan restrukturisasi kepemilikan dalam grup menjadi pertimbangan utama untuk keluar dari pasar modal. Protelindo sebagai pemegang saham pengendali akan melaksanakan penawaran tender sukarela atau VTO untuk membeli saham publik. Harga yang ditawarkan sebesar Rp45.000 per saham, lebih tinggi dari nilai acuan rata-rata harga tertinggi selama 12 bulan terakhir yang tercatat sekitar Rp42.295. Namun rencana go private dan delisting ini masih harus mendapat persetujuan pemegang saham independen melalui RUU PSLB. Rapat tersebut dijadwalkan digelar pada 20 Mei 2026 di Jakarta. Hasil RUU PSLB akan menjadi penentu akhir apakah SUPR resmi meninggalkan bursa atau tetap menjadi perusahaan terbuka. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mengungkap dampak jangka pendek usai dibukanya daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration, di mana OJK menyebut dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah outflow investor asing dan terjadinya peningkatan volatilitas di saham-saham tertentu.
Implementasi pembukaan data daftar saham terkonsentrasi alias High Shareholding Concentration akan menimbulkan efek samping negatif berupa tekanan jual sampai hengkangnya investor asing. Namun Otoritas Jasa Keuangan menyebut hal itu hanya akan berlangsung dalam jangka pendek. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi mengatakan, pihaknya memahami bahwa dalam upaya menuju struktur pasar modal yang lebih sehat ke depan, memang terdapat konsekuensi jangka pendek. Konsekuensinya antara lain risiko outflow asing dalam periode rebalancing investor global di tahap awal implementasi HSC. Sejalan dengan hal itu, ada kemungkinan terjadinya peningkatan volatilitas untuk sementara waktu. Fauzi mengatakan, meski ada konsekuensi jangka pendek, dinamika tersebut adalah fenomena atau respon yang bersifat transisional atau sementara dan menjadi bagian dari proses penyesuaian yang tidak bisa dihindari. Kami memahami bahwa dalam upaya dan proses reformasi integritas menuju struktur pasar modal kita yang lebih sehat ke depannya, memang mungkin dan dapat membawa konsekuensi jangka pendek. Dalam konteks ini, potensi dampak yang dapat muncul antara lain misalnya penyesuaian portfolio yang tentu serta-merta diselaraskan oleh para investor kita, baik investor domestik maupun global. Dan ini tentu berpotensi memicu tekanan jual untuk sementara waktu. Ada juga potensi outflow misalnya pada periode rebalancing terutama di waktu-waktu awal ini. Serta kemungkinan terus terjadi peningkatan volatilitas untuk sementara waktu dan pelebaran antara bid-ask spread pada saham-saham tertentu. Adapun implementasi pembukaan data High Shareholding Concentration merupakan satu dari 4 agenda inisiatif yang sudah diluncurkan OJK untuk mendorong transparansi pasar modal tanah air. Selain HSC, OJK juga memberlakukan minimum free float 15%, pembukaan data kepemilikan saham di atas 1%, dan granularitas data investor menjadi 39 tipe investor. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kinerja APBN hingga saat ini masih menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian global dan ketegangan di Timur Tengah. Ya, hingga akhir Maret 2026, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 394,8 triliun rupiah atau tumbuh 20,7% secara tahunan. Kinerja APBN hingga saat ini masih menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian global dan ketegangan di Timur Tengah yang berkepanjangan. Kinerja APBN yang masih positif ini menunjukkan strategi yang dilakukan pemerintah telah berdampak pada perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2026 telah mencapai 394,8 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 20,7% secara tahunan. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Maret juga setara 16,7% dari target APBN sebesar 2.357,7 triliun rupiah. Selain pajak, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat 67,9 triliun rupiah, kontraksi 12,6%, dan penerimaan negara bukan pajak terrealisasi 112,1 triliun rupiah, turun 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi belanja, hingga akhir Maret 2026 realisasi belanja negara mencapai 815 triliun rupiah atau tumbuh 31,4% secara tahunan. Realisasi ini setara dengan 21,2% dari pagu APBN sebesar 3.842,7 triliun rupiah. Belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama dengan realisasi 610,3 triliun rupiah, yang ditopang belanja kementerian lembaga yang mencapai 281,2 triliun rupiah atau tumbuh 43,4%. Sementara belanja non-kementerian lembaga tumbuh 51,5% menjadi 329,1 triliun rupiah. Adapun transfer ke daerah relatif stabil sebesar 204,8 triliun rupiah atau kontraksi 1,1%. Hingga akhir Maret 2026, defisit APBN mencapai 240,1 triliun rupiah atau setara 0,93% terhadap PDB. Sementara itu defisit keseimbangan primer tercatat 95,8 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.